Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, keren cadas. Kali ini saya mau membahas soal ini. Menarik ini dari Tempo.co ya. Sidang Rizik Syihab ganjil. Soal kerumunan tapi JPU, Jaksa Penuntut Umum, minta hak politik dihapus. Wah, ini seperti Jaka Sembung naik ojek ya, tidak nyambung Jack. Tapi coba kita bacakan ya. Kuasa hukum mantan pimpinan FPI Rizik Syihab, Munarman, menyatakan pihaknya menemukan banyak keganjilan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum alias JPU. Salah satunya adalah dakwaan penghapusan hak politik Rizik Syihab, sedangkan persidangan itu mengenai pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di Petamburan. Kasus ini ada penambahan pasal saat pembuatan dakwaan seperti pasal pembuatan ormas dan ancaman hukuman untuk menghapus hak politik, ujar Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa 23 Maret 2021 ya. Ini berita yang belum sempat saya bahas dan saya kira penting untuk dibahas, karena itu saya angkat ya. Munarman menyatakan hal itu sangat ganjil dan memperjelas bahwa kasus ini merupakan perkara politik. Ia menduga ada motif politik tertentu untuk membungkam Rizik Syihab dalam kasus ini. Munarman mengatakan sudah menuangkan keganjilan tersebut dalam surat eksepsi atau keberatan hukum yang dibacakan ya. Dibacakan Jumat yang lalu ya. Jumat lalu, karena ini sudah pukul 00 waktu video ini dibuat. Keganjilan lain yang dituangkan dalam eksepsi itu adalah pemilihan lokasi sidang di PN Jakarta Timur. Menurut Munarman, kasus yang menjerat Rizik terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor. Jadi PN Jakarta Timur tidak berwenang karena kejadiannya bukan di Jakarta Timur, kata Munarman. Dalam sidang yang digelar pukul 11.00 kemarin ya, hari ini tuh kemarin Jumat ya, Rizik Syihab menyampaikan bahwa ia merupakan pihak yang paling terdampak terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan. Oleh sebab itu ia meminta agar hakim mengabulkan permohonannya itu kepada majelis hakim agar ada penetapan digelar secara offline ya. Nah, ini berita yang mengenai offline dan tentu sudah tidak relevan lagi kita bacakan, tapi yang ingin saya underlining adalah mengenai soal kerumunan tapi JPU minta hak politik dihapus. Ini sangat aneh sekali ya menurut saya, Sobat Era sekalian. Penghapusan hak politik tersebut ya, itu sesuatu yang harusnya ya diberlakukan terhadap mereka-mereka yang melakukan tindak pidana yang berat dan biasanya dikaitkan dengan profesi atau aktivitas mereka. Misalnya ya, kalau tindak pidananya korupsi dan yang melakukannya adalah anggota DPR atau anggota partai politik. Jadi ada alasan untuk melarang aktivitas politik berikutnya. Tapi ini kasusnya Petamburan dan Habib Rizik sendiri tidak berpolitik. Jadi hak politik itu salah satunya adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Jadi the right to vote dan the right to be a candidate. Jadi Habib Rizik sendiri tentu so far ya sejauh ini tidak berkeinginan untuk menjadi salah seorang calon. Tapi bisa jadi ya, ini mengantisipasi ya agar jangan sampai Habib Rizik muncul sebagai tokoh besar yang kemudian bisa diajukan sebagai salah seorang kandidat presiden atau wakil presiden. Tujuannya ya tentu untuk menarik massa pemilih. Jadi ketika Jaksa Penuntut Umum mengusulkan pencabutan hak politik Habib Rizik Syihab, maka this is a question ya. Ini adalah sebuah pertanyaan,
atas arahan siapa jaksa penuntut umum menuangkan dakwaan itu dan kemudian agar dijatuhi hukuman tidak boleh berpolitik. Ini sebuah pertanyaan tentunya Sobat Era sekalian. Jadi indikasinya misalnya adalah Habib Rizik akan dihukum hingga sampai 2024 ke atas sehingga tidak bisa berperan dalam Pilpres atau Pemilu 2024. Habib Rizik akan dihilangkan hak politiknya sehingga tidak bisa dicalonkan kalau misalnya massa menghendaki dia dalam rangka menarik dukungan misalnya. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa persidangan Habib Rizik ini bukanlah persidangan hukum sebagaimana dikatakan oleh Rizal Ramli, tapi persidangan politik yang terlalu kentara rekayasanya, terlalu kentara muatan-muatan yang barangkali tidak masuk akal ya. Walaupun saya ingat Jimli As-Sidiki sebagai seorang pakar hukum tata negara mengatakan kita tidak usah berkomentar, serahkan saja kepada hakim karena hakim yang tahu hukumnya. Ya, pernyataan Jimli itu pernyataan yang perlu dihargai. Tapi tentu ya, dalam kasus Habib Rizik ini dia tidak diproses dalam ruang hampa politik. Dan tentu Prof. Jimli sendiri pasti tahu itu. Sehingga kontrol dari masyarakat perlu dan tetap agar persidangan tidak berjalan sesuai dengan skenario siapapun yang memesan agar Habib Rizik dihukum, termasuk hukuman politik seperti ini. Jadi Sobat Era sekalian, kalau tidak kita kawal, maka persidangan Habib Rizik akan memberikan sebuah contoh bagaimana hukum diterapkan secara tidak adil kepada warga negara. Jadi untuk sementara pernyataan Prof. Jimli itu kita kesampingkan dulu ya. Kita harus tetap keep on eye terhadap persidangan Habib Rizik agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dan tidak cukup hukum itu diserahkan kepada hakim begitu saja mengandaikan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus ini sudah berjalan normal. Bagaimana kita misalnya persidangan offline dan online saja tiba-tiba perlu ngotot-ngototan dulu ya, perlu ada sebuah aksi diam dulu baru kemudian dikabulkan. Kalau tidak, pastilah sidang akan berlangsung secara online sebagaimana dialami oleh aktivis-aktivis lainnya. Ya, saudara sekalian, keanehan-keanehan ini ya, penambahan-penambahan pasal dakwaan itu menunjukkan memang kasus ini adalah kasus yang tidak biasa, tidak hanya sekedar kasus yang bisa dilihat dari kacamata hukum saja, tapi ini adalah sebuah kasus politik, sebuah kasus yang tentu punya motifnya, punya tujuannya, dan punya perhitungan dan logikanya sendiri, dan itu tidak semata-mata logika hukum. Ya, Sobat Ela sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.